Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Dalam pertemuan saat ini, yaitu pertemuan yang ke-10, kita akan membahas tentang budaya kehidupan. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu Bapa, atas rahmat kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami, atas kehidupan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Semoga kehidupan yang Kau berikan di dalam kehidupan ini mampu kami gunakan sebaik mungkin, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup yang Kau berikan dalam hidup ini memampukan kami untuk menghidupi jiwa kami, juga menghidupi jiwa saudara-saudara kami yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali. Shalom. Tuhan memberkati, berkah dalam. Hidup adalah anugerah terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan karena hidup itu, agar supaya kita hidup, Allah merelakan putranya untuk mati agar kita hidup. Jadi kehidupan adalah anugerah terbesar yang dicurahkan Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita menghayati kehidupan kita. Apakah kita gunakan dengan seenaknya sendiri, atau kehidupan itu kita mutukan sehingga hidup kita berguna bagi orang lain, bagi diri sendiri, bagi sesama, bagi alam, dan juga bagi Allah kita. Anak-anakku yang terkasih, di dalam 10 perintah Allah, 10 perintah Bapa, salah satu hukum yang terkenal adalah jangan membunuh. Itu penting, karena kehidupan itu hak Allah, kehidupan itu milik Allah. Maka kita tidak boleh mengambil kehidupan, baik kehidupan orang lain maupun kehidupan kita sendiri, yaitu dengan bunuh diri atau dengan membuat hidup kita tidak bermutu. Setiap manusia harus menghargai hidupnya dengan cara lakukan hidup kita sesuai dengan martabat luhur kita. Karena dosa manusia mengalami kematian, namun karena penebusan Yesus manusia terhindar dari kematian. Jangan membunuh dan jangan bunuh diri, karena hidup itu suci. Kenapa suci? Karena hidup adalah anugerah Allah. Maka hendaklah kehidupan kita arahkan dalam kesucian, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, dan supaya hidup kita tidak sia-sia, sehingga kehidupan di dunia ini menjadi modal dasar kehidupan kita selanjutnya. Untuk menghargai hidup, hendaklah kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Tidak mungkin kita menghargai sesuatu yang besar kalau kita tidak mulai dengan menghargai hal-hal yang kecil. Jangan menghakimi, di mana penghakiman kita membuat hidup orang yang kita hakimi terpuruk. Jangan membuli, sehingga hidup orang yang kita bully dia menemukan keputusasaan. Jadi hidup supaya berharga, kita mulai dulu dengan hal-hal yang kecil, namun lakukan dengan kasih yang besar.
melakukan yang sederhana tapi dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati. Itu salah satu arti melakukan sesuatu yang kecil tapi dengan kasih yang besar. Tahukah kita bahwa segala tindakan kita, aktivitas kita harus bertujuan untuk kehidupan, baik kehidupan diri sendiri maupun orang lain. Dan itu telah dilakukan Yesus di dalam hidupnya. Hidup Yesus senantiasa ditujukan bagaimana manusia menjadi hidup. Jadi segala sikap, perbuatan, tingkah laku daripada Yesus adalah bertujuan agar kehidupan manusia semakin hidup. Jadi segala aktivitas kita harus kita tujukan bagi kehidupan. Maka kita pun harusnya kehidupan menjadi tujuan akhir hidup kita. Jangan gara-gara pengen nilai baik, kemudian kita membuli teman kita. Kita singkirkan teman kita karena dia saingan kita. Kita fitnah dia sehingga nilainya jelek, kemudian nilai kita baik. Jangan gara-gara keuntungan kita mengorbankan kehidupan orang lain. Mematikan orang lain tidak harus membunuh. Namun dengan tidak memberi kesempatan orang lain untuk bertumbuh, itu juga sudah membunuh. Mari anak-anakku terkasih, bagaimana hidup kita senantiasa membuat orang lain lebih hidup. Itu tugas kita. Dan itu yang telah dilakukan Yesus pada kita. Kemudian subtema selanjutnya adalah mengembangkan keadilan dan kejujuran. Kelihatannya mudah, kejujuran. Tapi kalau kita lakukan, kejujuran bukan sesuatu yang mudah. Karena di saat kita melakukan kejujuran, ada hambatan yang akan menghadang kita. Kita tidak disukai, kita disingkirkan. Bahkan kalau bisa, kita dimatikan. Dan pada pelajaran hari ini, Yesus menghendaki kita untuk jujur. Jujur itu melakukan apa adanya, mengatakan apa adanya, tanpa motivasi lain, selain hanya untuk Allah. Jujur adalah modal dasar untuk bahagia. Jujur, dipercaya. Dipercaya, tenang. Tenang, damai sejahtera. Damai sejahtera, bahagia. Maka sebetulnya kejujuran itu keuntungan bagi kita. Barang siapa ingin bahagia, hendaklah jujur di dalam hidupnya. Namun sebelum mencapai kebahagiaan, kita akan mengalami ketidakbahagiaan terlebih dahulu. Dan kita harus bertahan di dalam ketidakbahagiaan karena jujur, disitulah kita akan bahagia. Anak-anakku yang terkasih, tadi saya katakan keadilan dan kejujuran. Kalau keadilan menurut dunia itu adalah mata balas mata, pukul balas pukul, hajar balas hajar, bunuh balas bunuh, plus bunganya. Itu keadilan menurut dunia. Namun keadilan menurut Kristus, mereka memperoleh sesuai dengan haknya. Seperti cerita di dalam Salomo, di mana dua wanita berebut bayi. Akhirnya Salomo dengan penuh kebijaksanaan, penuh dengan keadilan, bisa menentukan mana ibu yang asli dan mana ibu yang jahat. Bisa kamu baca di dalam buku pelajaran yang kita bahas saat ini, yaitu dengan judul kejujuran dan keadilan.
Anak yang terkasih, saya kira cukup sekian dulu pelajaran yang ke-10 ini. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Dan saya minta kamu menjelaskan satu persatu apa itu keadilan dan apa itu kejujuran menurut pemahamanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu Bapa, di dalam pelajaran saat ini Dikau mengendaki kami untuk hidup dalam kejujuran, juga hidup dalam keadilan menurut Dikau. Juga pada hari ini Dikau mengendaki kami untuk menghargai hidup yang telah Dikau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.